Hari ini adalah pelatihan penginjilan yang ke-13. Judulnya adalah hak yang dimiliki oleh orang percaya. Ini adalah hak yang dimiliki oleh orang yang diselamatkan. Ayat Alkitabnya ada di Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini dikatakan orang yang diselamatkan kelihatannya biasa-biasa saja, tapi harus kita pikirkan lebih dalam lagi. Ada orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, dan juga ada orang yang tidak percaya kepada Allah, yang kita sebut ateis. Banyak orang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ada orang yang percaya kepada Allah. Hanya dengan percaya kepada Allah itu belum berarti mereka diselamatkan. Karena kalau kita lihat dukun, mereka juga dapat berkata percaya kepada Allah. Juga ada orang yang dapat berkata, saya tidak pergi ke gereja, ya, tapi saya percaya Allah. Jadi harus kita lihat di antara orang-orang yang percaya kepada Allah, ada orang yang mengetahui tentang Injil dan ada orang yang tidak mengetahui tentang Injil. Sehingga hanya ketika kita mengetahui tentang Injil lah, maka kita diselamatkan. Dan jika kita tidak mengerti Injil, maka kita tidak diselamatkan. Tetapi masalahnya adalah ketika kita katakan Injil, itu belum berarti kita benar-benar mengerti Injil. Paulus katakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6-9, jika kamu atau seorang malaikat sekalipun memberitakan Injil selain yang kuberitakan kepadamu, maka terkutuklah kamu, karena tidak ada Injil selain Injil yang kuberitakan kepadamu. Tetapi orang-orang terus memberitakan Injil lain itu untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Yang kita maksudkan di sini adalah Kristus itulah Injil. Orang-orang pergi ke gereja, mereka berkata dengan mulut mereka Injil, tapi kalau kita tanya, mereka tidak dapat menjawab. Itulah sebabnya Yesus sendiri bertanya seperti ini, Matius pasal 16 ayat 13. Kata orang-orang, siapakah aku ini? Lalu jawaban orang-orang itu, Yesus, engkau seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Kebanyakan orang menjawab seperti ini. Dan itu bukan benar-benar berarti mereka percaya kepada Yesus. Karena kalau mereka mengakui Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi, maka mereka belum mengerti tentang Injil. Bagi mereka, Kristen hanyalah salah satu dari agama, bukan menjadi keyakinan mereka. Itulah sebabnya Yesus bertanya kembali, lalu kata kamu, siapakah aku ini? Pada saat itulah Petrus mengakui bahwa Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Karena Kristus itulah Injil. Paulus mengatakan orang-orang mencoba untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sehingga saudara harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka kita dapat diselamatkan.
mengerti apa itu Kristus dan mengerti juga bahwa Yesuslah Kristus itu, maka kita dapat membuat pengakuan. Seperti Petrus mengakui Yesus adalah Kristus, maka Yesus pun memberkati Simon Petrus ini. Dikatakan, Simon bin Yunus, diberkatilah engkau. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku. Batu karang yang dimaksudkan Yesus di sini artinya apa? Batu karang yang dimaksudkan adalah pengakuan iman Petrus, di mana Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Sehingga di atas pengakuan iman inilah Tuhan akan membangun gerejanya. Gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah bangunan atau gedung, melainkan berkumpulnya orang-orang yang diselamatkan. Dengan kata lain, gereja di sini menunjukkan status kita, status rohani kita. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, maka kita pun menjadi gereja yang tidak akan pernah goyah. Juga Yesus katakan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut di sini berarti apa? Dikatakan alam maut di sini merujuk kepada setan dan neraka. Yesus katakan, kepadamu akan kuberikan kuasa untuk menghancurkan setan. Ini adalah otoritas yang diberikan bagi kita dari surga. Yesus pun mengatakan, kepadamu kuberikan kunci surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat ke surga. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan kunci surga seperti apa itu? Artinya dengan kunci ini kamu akan masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah pun menjadi latar belakang kita. Ketika kita mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, maka sejauh inilah berkat Tuhan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak mengerti tentang Injil, maka kita tidak dapat diselamatkan. Lihatlah, hanya ketika kita mengakui Yesus adalah Kristus, berkat Tuhan mengalir seperti ini bagi kita. Dan mereka yang mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, apa yang Tuhan nyatakan bagi mereka? Apa yang Tuhan berikan bagi mereka? Tuhan berikan Roh Kudus. Dikatakan 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah sendiri, Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan roh dunia ini? Roh dunia itu menunjukkan setan atau roh-roh jahat. Sehingga bagi orang yang tidak percaya, 100% mereka dikuasai oleh setan. Tetapi saudara yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kepada saudara Allah sendiri mengaruniakan Roh Kudus. Dan untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Tuhan Yesus sendiri, Paulus sendiri memberikan alasannya bagi kita, yaitu untuk membuat kita menyadari supaya kita dapat memiliki sesuatu yang secara cuma-cuma diberikan Allah bagi kita. Dan untuk menyadari akan hal itu, Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Meskipun saudara pergi ke gereja, meskipun saudara pergi ke sekolah teologi, tetapi ada banyak sekali orang di sana yang tidak mengerti Injil. Dan saya ketika mengatakan seperti ini, mereka mengatakan ini menjadi barulah kali pertama mereka mendengar yang seperti ini. Dan inilah sesuatu yang nyata, karena mereka tidak pernah mengerti apa itu Kristus dan tidak pernah mendengar Injil.
Dan apa yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma, yang kita kenal dengan 7 berkat bagi orang yang diselamatkan. Dan apakah 7 berkat orang diselamatkan itu dapat kita kategorikan dalam 2 kategori, yaitu status dan otoritas yang diberikan bagi kita. Dan hal ini sudah kita terima ketika kita menerima keselamatan. Yang ada 5 hal. Yang pertama adalah Roh sebagai anak Tuhan, sehingga kita dapat memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Roh sebagai anak di sini artinya kita, meskipun kita bukanlah anak kandung, tapi kita adalah anak yang diadopsi Tuhan sendiri. Kenapa? Lihatlah bagaimana orang-orang mengadopsi anak. Karena tidak punya anak kandung, sehingga mengadopsi anak adopsi, tetapi juga diberikan segala warisan. Seperti inilah kita diadopsi oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita pun diberikan semua hak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bukankah ini luar biasa ketika kita menerima Roh sebagai anak-anak Tuhan? Dan juga dalam status kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus membimbing dan memelihara kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam dalamnya? Dan Roh Kudus ini akan menyertai kita dan bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan Yesus sendiri katakan, kamu harus berdoa dan supaya kamu menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan juga Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk berdoa. Kalau kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 24. Sebenarnya semua berkat ini sudah kita terima sejak saat dimana kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita pun diberikan otoritas untuk mengikat ular dan kalajengking dan untuk menghalau kekuatan musuh. Di Matius pasal 12 ayat 28 sampai 29 dan Markus pasal 3 ayat 15 dikatakan kita memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Bagi orang yang tidak percaya, setan adalah bapa bagi mereka, sehingga mereka tidak pernah dapat mengalahkan setan. Sebaliknya, mereka hanya dapat melayani setan. Dan faktanya bahwa kita diselamatkan, artinya kita pun diberikan otoritas untuk menghancurkan kuasa setan itu. Kita menerima berkat yang luar biasa ini, masalahnya kita tidak dapat menikmatinya. Dan Allah akan mengutus bala tentara surganya untuk melindungi kita. Ibrani pasal 1 ayat 14, semua malaikat adalah roh-roh yang diciptakan untuk melayani orang yang diselamatkan. Dan juga di Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 5, ketika kita berdoa, maka malaikat akan membawa doa-doa kita kepada Allah. Semua berkat ini kita terima pada saat di mana kita menerima Yesus Kristus. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menikmati. Ketika kita memiliki, maka harus kita nikmati. Dan juga ada 2 berkat yang harus kita terima atau yang akan kita terima. Ada 2 hal. Yang pertama, kita harus menikmati berkat atau latar belakang surgawi yang kita miliki. Artinya, meskipun kita belum masuk kepada kenyataan surgawi, tapi kita dapat menikmati
latar belakang surgawi itu. Filipi pasal 3 ayat 20, kita menerima kewargaan surga. Sehingga meskipun kita masih hidup di muka bumi, tapi kita dapat meluaskan kerajaan surga itu. Sampai waktu di mana kita benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi masalahnya, sejauh apa kita dapat menikmati berkat latar belakang surgawi ini? Dan berkat yang kedua yang kita akan terima adalah kita akan memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid atau menaklukkan dunia dengan Injil. Yesus sendiri katakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Untuk alasan inilah kita hidup di dunia ini. Tetapi masalahnya, ketika kita tidak mengerti tentang Injil, maka kita hidup benar-benar tidak menikmati dan tidak menerima dan tidak menikmati berkat ini. Alasan kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus adalah untuk kita mengerti apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita oleh kasih karunia-Nya, sehingga ada sesuatu yang harus kita lihat, yaitu penginjilan. Efesus pasal 2 ayat 1-7. Sebelum kita melakukan penginjilan, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang penginjilan. Kita harus mengerti kenapa kita harus memberitakan Injil. Mengajak orang ke gereja, itu bukanlah penginjilan. Itu hanya kita mengajak orang ke gereja, itu bukanlah penginjilan. Tetapi 100% orang yang tidak percaya, mereka dikuasai oleh setan. Dan bagi orang yang tidak percaya, mereka ada dalam seluruh masalah mereka, baik masalah-masalah lampau, masa kini, dan masa depan. Sehingga kita harus menyelesaikan masalah lampau mereka terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengerti Injil, maka kita tidak dapat menyelesaikan masalah di masa lampau kita juga. Itulah sebabnya Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu, tetapi Tuhan sudah membangkitkan kita hidup kembali. Sehingga kita pun dapat menyelesaikan masalah-masalah lampau bagi orang-orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana dengan masalah masa kini? Kita lihat orang yang tidak percaya, mereka dikuasai oleh setan. Efesus pasal 2 ayat 2-3 dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya mengikuti penguasa dunia ini. Sehingga kita harus menyelesaikan hal itu bagi mereka. Kita harus mengubah hal ini dengan Injil. Dan Alkitab katakan 2 Korintus 5:17, dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Itulah sebabnya banyak orang berpikir Kristen hanyalah salah satu dari agama karena mereka tidak mengerti tentang Injil. Karena gereja tidak memberitakan Injil, sehingga orang-orang menolak Injil dan tidak mengerti tentang Injil. Banyak orang yang pergi ke gereja tapi masih tetap dikuasai oleh masalah-masalah di masa lampau, masalah kini, sehingga mereka sama saja dengan orang yang tidak percaya. Tapi bagi saudara, dengan Injil yang benar, saudara harus menghidupkan mereka. Orang-orang yang saat ini dikuasai atau terganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, saudara harus bantu mereka untuk mengubah mereka menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga saat ini juga saudara harus membantu untuk mengubah mereka menjadi anak-anak Tuhan, dan juga bantu mereka untuk dapat menikmati berkat Tuhan saat ini juga, yaitu untuk mengubah nasib dan jalan hidup mereka. Jadi lihatlah betapa luar biasanya berkat ini, dan juga menyelesaikan masalah masa depan. Efesus pasal 2 ayat 6. Supaya orang yang tidak percaya mereka dapat menikmati
latar belakang surgawi itu bersama-sama dengan kita meskipun kita masih berada di muka bumi ini, sehingga menikmati berkat-berkat ini inilah penginjilan. Masalahnya banyak orang salah paham tentang penginjilan. Jika ada satu orang yang berpaling kembali kepada Tuhan, Alkitab menyatakan ada pesta yang besar di surga, karena satu jiwa itu lebih berharga dari seluruh dunia. Sehingga bagi saudara, untuk mengubah nasib dari satu orang itu adalah karya yang luar biasa di mata Tuhan. Ketika saudara menerima Injil, setelah itu, ketika kita melihat orang yang tidak percaya, kita merasa begitu kasihan dengan orang yang tidak percaya, sehingga kita pun tergerak untuk menyelamatkan mereka. Banyak orang yang meskipun mereka adalah orang yang percaya, tapi tidak mengerti dan memahami keselamatan mereka dan berkat-berkat yang mereka terima, sehingga mereka tidak dapat menikmati berkat itu. Tetapi bagi saudara, bagi kita bukan menginjil, tapi kita harus berdoa. Kita harus betul-betul berdoa kepada Tuhan. Doa adalah sains rohani. Kalau kita tahu bahwa doa adalah sains rohani, maka kita benar-benar hanya harus berdoa. Yesus, apa yang Dia katakan, Yesus mengajarkan kepada kita, hanya ketika kita mengikat orang kuat itu, maka kita dapat merebut seisi rumahnya. Dan 100% orang yang tidak percaya mereka dikuasai oleh setan, sehingga yang harus kita lakukan hanyalah berdoa bagi mereka. Maka doa itu apa? Ketika kita berdoa, Tuhan berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Hanya ketika Tuhan berkarya, maka segala sesuatu dapat terjadi dan dapat kita lihat. Ketika kita berdoa, tentu saja Roh Kudus Allah berkarya. Tapi seringkali kita bukannya kita berdoa, kita memaksakan diri kita untuk memberitakan Injil. Tapi kalau mau kita lihat, sebenarnya penginjilan itu bukan sesuatu untuk kita lakukan, tetapi penginjilan adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Ayat Alkitab menyatakan, barang siapa yang ditetapkan untuk menerima keselamatan, mereka semua menjadi percaya. Sehingga rencana untuk menyelamatkan seseorang dan waktu untuk menyelamatkan seseorang itu sebenarnya berada di tangan Tuhan sendiri. Untuk itulah Roh Kuduslah yang harus berkarya. Sehingga kita hanya harus berdoa untuk Roh Kudus berkarya. Karena orang yang tidak percaya, 100% mereka dikuasai oleh setan, sehingga ketika kita berdoa, otoritas setan itu diikat. Dan juga kekuasaan kegelapan dihancurkan. Yang tadinya menguasai orang yang tidak percaya, kuasa kegelapan itu dihancurkan. Bahkan ketika kita berdoa, Tuhan mengutus bala tentara surgawinya, malaikat-malaikatnya. Coba pikirkan, ketika saudara memberitakan Injil, hal rohani ini harus terjadi terlebih dahulu sebelum kita memberitakan Injil. Kebanyakan kita menganggap berdoa itu sebagai waktu untuk mengemis. Kita berdoa meminta ini, meminta itu, mengatakan kepada Tuhan untuk memberikan kita ini dan itu. Seringkali ketika pada orang-orang ditanyakan apa yang saudara doakan, mereka tidak mengingat apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Tapi Yesus sendiri mengatakan tidak boleh berfokus kepada hal-hal seperti itu, tidak boleh berdoa seperti itu. Banyak orang, mereka benar-benar salah paham dengan doa. Mereka tidak tahu apa konten yang harus didoakan. Tetapi konten yang harus didoakan hanyalah satu. Yesus sendiri
katakan, berdoalah supaya kamu menerima kepenuhan Roh Kudus. Tunggulah, dalam beberapa hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yesus sendiri mengajarkan, berdoalah hal ini. Berdoa untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, supaya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Paulus sendiri, ketika dia memberitakan Injil, terlebih dahulu dia berdoa untuk memohon kepenuhan Roh Kudus. Ketika pintu penginjilan tertutup baginya, dia terus berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Menyelamatkan seseorang itu ada di tangan Tuhan sendiri, sehingga yang harus kita lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Pertama-tama, setan yang menguasai seseorang itu harus dihancurkan, harus diikat. Hanya ketika orang kuat itu diikat, maka kita dapat masuk dan merebut sisi rumahnya. Matius pasal 12 ayat 29. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Markus pasal 3 ayat 15, kepadamu diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jika kita terus berdoa akan hal ini, maka jadwal waktu Tuhan akan datang dan Tuhan akan membuka pintu bagi kita dan mengutus orang-orang untuk kita beritakan Injil. Dan juga ketika kita berdoa, Tuhan mengutus malaikat-malaikat surgawinya. Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 5. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 20 sampai 22 dikatakan, bahwa hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, sehingga kekuasaan Kristus, kekuasaan Tuhan itu harus dipulihkan di ladang kita, sehingga hari demi hari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan akan diutus kepada kita. Dan apa berkat yang diterima oleh orang yang diselamatkan? Dengan 5 hal yang kita terima, dan dengan berkat-berkat ini kita dapat menyelamatkan orang lain. Sehingga orang yang diselamatkan sudah menjadi hal yang pasti bahwa mereka dapat memberitakan Injil. Sehingga setiap saudara harus memiliki rancangan seumur hidup saudara. Saudara harus berpikir untuk apa kita hidup, dan sampai seumur hidup kita apa yang akan kita lakukan. Sehingga master plan kehidupan kita adalah penginjilan dunia bagi kita untuk menyelamatkan 237 bangsa, dan juga bagi kita untuk menyelamatkan 5.000 suku bangsa yang belum mendengar tentang Injil. Ini adalah sesuatu yang nyata. Pendeta belum pergi ke seluruh dunia, tapi pendeta sudah pergi ke banyak negara. Orang-orang tidak mengetahui apa itu Injil. Pendeta berjumpa dengan banyak pendeta-pendeta yang lain, juga berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswa teologi. Sehingga semua kita harus berdoa untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa yang belum mendengar Injil. Pendeta selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kepenuhan Roh Kudus supaya saya dapat memberitakan Injil sampai ke 237 bangsa dan menyelamatkan 5.000 suku bangsa yang belum mendengar Injil. Tentu saja pendeta menikmati makanan, tetapi ketika memakan, pendeta berdoa, Tuhan bantulah saya supaya tidak terkesan dengan makanan yang saya makan.
Karena saya sudah makan makanan yang enak, sudah banyak makan makanan enak, tapi saya berdoa, Tuhan, biarlah saya tidak berfokus dengan makanan ini, tapi melalui makanan ini saya menerima kekuatan untuk memberitakan Injil sampai ke 237 bangsa dan 5.000 suku yang belum mendengar Injil. Dan bagi saudara pun, saudara dapat melihat segala sesuatu yang bernilai dengan sudut pandang yang baru. Karena segala sesuatu yang bernilai di dunia ini tidaklah bernilai dari sudut pandang rohani sebenarnya. Yesus sendiri katakan, Yohanes pasal 6 ayat 63, roh memberi hidup, tetapi tubuh fisik ini lemah. Tentu saja makanan itu kita perlukan, tapi sebenarnya makanan tidak bernilai apa-apa bagi kita. Tentu saja kita perlu uang, tapi sebenarnya uang tidak terlalu bernilai bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus sendiri katakan, segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Bahkan cara pandang kita akan hidup dan mati pun akan berubah. Sama seperti Paulus yang mengakui Roma pasal 1 ayat 14, aku adalah orang yang berhutang. Paulus dulu sebelum dia mengerti tentang Injil, ketika dia pergi ke gereja, dia mencoba untuk menangkap semua orang percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Injil, hidupnya benar-benar berubah. Banyak orang meskipun menerima Injil, tapi tidak ada perubahan cara pandang, hanya menerima Injil saja. Tetapi ketika kita hidup dengan kekristenan secara agama, maka kita seperti itu. Tapi kalau kita seperti Paulus, maka pasti akan ada perubahan hidup kita. Pendeta juga dulu adalah orang yang hidup dengan kekristenan sebagai agama. Tapi setelah berjumpa dengan Injil, penginjilan dunia hanya melalui Kristus itu menjadi moto hidup saya. Memberitakan Injil seumur hidup saya itu adalah kehendak pribadi saya. Kenapa? Karena sejak kecil saya sudah rajin pergi ke gereja, melayani di gereja. Tapi tanpa mengerti tentang Injil, hidup saya benar-benar hancur. Tapi setelah mengerti tentang Injil, saya diizinkan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena saya mengerti, jika saya yang rajin pergi ke gereja saja, tapi tidak mengerti tentang Injil, lalu bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana yang bahkan tidak pernah pergi ke gereja? Sehingga lihatlah Paulus seperti dia akui, bagi Yahudi maupun Yunani, bagi orang yang kaya ataupun orang yang miskin, orang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan, aku berhutang kepada mereka. Seperti di 1 Korintus 9 ayat 16, bagi saya untuk memberitakan Injil itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Seperti orang yang berhutang harus membayar hutangnya. Dan Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itulah sebabnya Paulus juga akui dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menganggap hidup atau nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat terus memberitakan Injil dan mencapai garis akhir yang telah Tuhan berikan kepadaku. Jika saudara benar-benar menerima Injil, setelah itu ketika saudara melihat dunia ini, saudara pasti akan memiliki hati yang berapi-api seperti Paulus. Lihatlah, karena Injil ini sudah melemah, sudah menghilang, bahkan seringkali tidak kita jumpai lagi. Dan sebaliknya, setan berkuasa atas dunia ini.
Iblis tidak takut dengan apapun juga, hanya takut dengan Injil, sehingga setan berupaya supaya kita tidak mengerti tentang Injil. Setan selalu memberikan hal-hal yang baik yang berasal dari dunia ini bagi kita, tetapi sebagai akibatnya setan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Injil. Dan jika kita berperan bagi setan, maka seluruh hidup kita pasti akan binasa. Tapi jika kita melakukan hanya satu hal saja, maka seluruh hidup kita berkat akan mengikuti kita. Saya adalah saksinya. Saya adalah orang yang tidak ada apa-apa dalam hidup saya, yang selalu gagal dalam hidup saya. Tapi ketika saya menyadari tentang Injil, yang saya lakukan hanyalah memberitakan Injil saja, tetapi Tuhan memberikan segala berkat bagi saya. Inilah yang saya maksudkan, segala sesuatu berada di dalam penginjilan. Jika saudara benar-benar memberitakan Injil, maka saudara pun akan menyadari segala sesuatu berada di dalam Injil. Alkitab menyatakan meskipun saudara hanya memberikan secangkir air saja, tapi tidak akan kehilangan upahnya. Jika saudara benar-benar memiliki hati yang berapi-api untuk orang-orang yang ada di 237 bangsa karena mereka tidak memiliki Injil, jika saudara mencoba untuk memberitakan Injil saja, tapi Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Biarlah saudara dapat menjadi sistem untuk mengerjakan karya ini. Tetapi sebelum itu, setiap saudara harus mencapai konklusi kehidupan saudara. Jika saudara tidak datang sampai kepada jawaban ini, maka saudara akan mudah untuk goyah di tengah jalan. Karena setan juga tidak akan tinggal diam. Itulah sebabnya saudara harus mencapai jawaban saudara dalam Injil. Kalau tidak, maka saudara akan terus mengeluh. Segala sesuatu berada dalam Injil. Tapi saya menyaksikan ada seorang wanita di gereja kita, dia akhirnya menikah dengan orang yang tidak berasal dari gereja, yang tidak pernah ke gereja, dan akhirnya wanita itu tidak pernah datang ke gereja lagi. Saya sudah terus melihat hal-hal seperti ini. Ada perempuan, ada wanita yang memberitakan Injil, tapi sekali menikah dengan laki-laki yang tidak memberitakan Injil, akhirnya keluar dari gereja. Bagi saya, sampai saat ini, ketika memberitakan Injil, saya selalu membuang semua batu sandungan yang menghalangi pemberitaan Injil. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberitaan Injil. Bahkan bagi saya, keluarga saya pun tidak dapat menghalangi saya untuk melakukan pemberitaan Injil. Bagi saya, sejak saya memulai pergerakan Injil ini, saya sendiri tidak pernah merayakan hari ulang tahun saya atau acara keluarga. Yang saya maksudkan, bukan saya tidak suka hari ulang tahun atau saya tidak suka acara keluarga, tetapi jika perayaan-perayaan itu membuat saya tidak dapat memberitakan Injil, maka hal seperti itu seharusnya tidak berarti bagi saya. Meskipun tidak melakukan perayaan seperti itu, tapi saya katakan saya adalah orang yang paling berbahagia karena saya menyaksikan segala sesuatu berada di dalam penginjilan. Biarlah saudara semua dapat menikmati berkat-berkat penginjilan ini.
Berkat-berkat ini bukanlah berkat yang khusus bagi orang-orang istimewa, tapi setiap saudara, tidak peduli siapapun saudara, ketika saudara menerima Injil, maka saudara pun dapat menikmati berkat ini, karena adalah hak bagi setiap orang percaya. Seperti Paulus, segera setelah dia menerima Injil, dia mulai memberitakan Injil. Saya berharap biarlah semua saudara benar-benar bertahan di dalam Injil. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur sudah memanggil kami sebagai orang-orang yang menerima Injil. Kami mengucap syukur Tuhan menyelamatkan kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kami untuk menyadari hak-hak yang kami terima. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan mengubah cara pandang kami akan kehidupan. Dan juga mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengerti apa yang harus kami kerjakan seumur hidup kami. Biarlah Injil ini diberitakan melalui kehidupan kami. Biarlah kerajaan Allah diluaskan. Biarlah penginjilan dunia benar-benar terjadi. Tuhan berkatilah kami supaya kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.